Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yose Rizal Fanani, peserta ujian PPG Universitas PGRI Madiun dengan nomor peserta 2020302261 akan menampilkan video pembelajaran matematika dengan materi program linier di SMK Negeri 1 Grujukan, Bondowoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, tolong dibikin doa dulu Bapak. Bersiap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, gimana kabarnya anak? Baik. Masih tetap semangat ya walaupun kita sekarang lagi di masa pandemi COVID. Kalian tugasnya sebagai siswa adalah belajar. Tetap semangat ya. Ini masuk semua ya? Ada beberapa yang tidak masuk kayaknya ya. Mudah-mudahan yang mereka yang belum masuk segera diberi kesehatan dan diberi pelajaran dan pada akhirnya bisa mengikuti pelajaran lagi di sekolah secara normal ya. Sebelumnya kita cek dulu ya. Cek dulu absennya. Yang pertama Abdul Ghafur ada? Dua. Abdul Latif? Abdul Maulana? Ahmad Ghazali? Ada beberapa anak yang belum bisa masuk ya. Dan doakan jika sakit mereka dapat menjadi sembuh. Anak-anak, di pertemuan minggu lalu kalian sudah belajar tentang metode grafik sistem bersama linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Masih ingat kan ya? Ya, Pak. Nah, itu adalah salah satu materi prasyarat untuk mempelajari materi hari ini, yaitu program linier ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kalian nantinya saya harapkan bisa menentukan himpunan penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian dari sistem bersama linear dua variabel dalam soal cerita ya, yang berbentuk program linier seperti itu ya. Jadi disimak baik-baik pembelajaran hari ini. Nah, sebelum ke pelajaran selanjutnya, ke langkah-langkah selanjutnya, tahu tidak kegunaannya materi program linier di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, Pak. Masih belum tahu ya? Ya. Kegunaan materi program linier di kehidupan sehari-hari, contohnya kan kalian di sini jurusan agribisnis, pengolahan hasil pertanian dan perikanan ya. Itu ketika kalian nanti menjadi seorang pengusaha, amin ya? Amin. Menjadi seorang pengusaha misalkan di bidang perikanan atau pertanian, ketika kalian ingin membuat misalkan ada dua produk ya, dengan bahan sekian, bahan A sekian, bahan B sekian, dan ingin membuat produk A misalkan dan produk B, itu bisa dicari keuntungan maksimumnya atau keuntungan terbesarnya dengan bahan-bahan yang tersedia yang kalian dapatkan seperti itu ya, yang kalian punya di perusahaan itu. Kalian bisa mencari nilai maksimumnya dan juga nantinya bisa dicari nilai minimumnya. Contohnya apa? Misalkan menyewa bus atau tol untuk mengangkat alat-alat kalian ketika kalian produksi, misalkan produksi di bidang perikanan ya. Kalau nyewa alat kan pastinya dicari nilai yang paling murah kan ya. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan materi program ini. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu video ini ya. Kita tampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi program linier. Senang? Terus ini ya, paham? Tujuan pembelajaran yang pertama kali ini
Ada yang tahu? Penasaran? Simak terus pembelajaran hari ini ya. Semangat. Ya, itu. Nah itu ya. Itu adalah stimulus hari ini. Ya. Kira-kira kalian tertarik nggak untuk membantu si Boy tadi? Tertarik Pak? Tertarik ya? Tertarik? Ya? Kasihan si Boy udah dibantu itu cari. Bantulah si Boy untuk mencari keuntungan maksimumnya. Nah keuntungan maksimumnya itu bisa si Boy dapatkan ketika harus menjual roti A berapa, harus menjual roti B berapa, seperti itu ya. Nah sekarang saya misalkan seperti ini, di depannya ada roti ya, sudah ada roti A dan roti B. Ya, ini misalkan ini roti A ya, dan ini roti B. Terus kemudian bahan dasar utama roti itu kan tepung dan mentega ya. Nih saya sudah sediakan tepungnya ada 26,25 kg dan mentega 16,25 kg. Nah, si Boy itu harus membuat roti A ini berapa sih? Ini kan satu bungkus gini, ya. Harus membuat berapa? Ini kan satu bungkus. Harus membuat berapa bungkus? Harus membuat berapa buah? Ya. Dengan bahan-bahan yang tersedia, tepungnya 26,5 kg dan menteganya 16,25 kg. Roti A harus dibuat berapa? Roti B harus dibuat berapa? Sehingga si Boy itu nanti mendapatkan keuntungan yang paling besar atau keuntungan maksimum seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Coba kalian sekarang lihat LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didiknya ya. Nah, sebelumnya dari video yang tadi yang bisa kalian dapat informasi apa sebenarnya? Ada yang tahu? Roti Pak. Roti. Kenapa rotinya? Ada berapa jenis roti tadi? Wah. Terus kemudian si boy itu pemilik perusahaan rotinya. Mau menjual roti A berapa? Berapa rupiah? 2.000. Menjual roti B berapa rupiah? 2.000. Nah itu kan satu roti ya. Si boy itu harus buat berapa roti? A. Harus membuat roti B berapa? Nah itu yang harus kalian bantu mencarinya. Seperti itu ya. Gimana, tertarik kan sudah ya? Ya Pak. Nah, sekarang kalian lihat di LKPD-nya ya. Terus kemudian buka buku tulisnya ya. Kalian juga bisa membuka HP-nya untuk browsing tentang program linear di Google ya. Kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Nah coba dilihat, disimak di LKPD-nya, itu ada sebuah permasalahan ya. Sama dengan yang saya tampilkan di depan tadi si Boy. Nah sebelumnya, agar kalian tahu caranya mengerjakan soal di situ ya, nanti akan mencari nilai maksimum kan ya. Nah ini saya tampilkan video ya, yang berhubungan dengan caranya mencari nilai maksimum dan minimum. Nah kali ini kita langsung ke penerapan program linear dalam pemecahan masalah. Jadi satu soal ini mencakup, kita bikin modelnya, kemudian kita cari DHP-nya, dan kita cari nilai optimumnya. Jadi ini rangkum semua materi yang saya buat di video 1, 2, dan video 3. Nah, contoh soal. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain peragat. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain peragat. Baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain peragat. Jika harga jual baju pesta 1 adalah 500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah, nah ini sudah ke penerapan dalam pemecahan masalah ya. Langkah pertama, teman-teman buat dulu model matematikanya agar ini bisa diselesaikan secara matematika. Oke. Kita buat model matematikanya. Yang menjadi X dari Y itu apa? Di sana kan nggak disebutin. Nah, lihat ke fungsi tujuannya ya. Harga jual baju pesta 1 adalah 500.000. Oh, berarti yang jadi X itu adalah baju pesta 1. Yang jadi Y-nya itu adalah baju pesta 2 gitu. Sama dengan 4 kali 2 kan jadi 4
4x tambah 2y sama dengan 8. Oke, kita tulis 4x tambah 2y sama dengan 8. Yang ini kita kali 1 berarti tidak berubah, tetap x tambah 2y sama dengan 5. Nah sekarang koefisiennya udah sama, jadi kita kurangi saja. Ini kita kurangi 4x dikurangi x itu 3x, 8 kurangi 5 sama dengan 3. 3x sama dengan 3, maka x berapa? 3 dibagi 3, x nya adalah 1. Kalau x nya sudah dapat, sekarang kita substitusi ke salah satu persamaan untuk mencari nilai y nya. Saya pakai yang ini aja ya, 2x tambah y sama dengan 4, kita ganti x dengan 1. Berarti 2 kali 1 berapa? 2 tambah y sama dengan 4 ya. Maka y nya berapa? Nah ini 4 dikurangi 2 kan, y nya sama dengan 2. Nah kita udah dapat titik ini koordinatnya, x nya 1, y nya 2, jadi titiknya adalah 1,2. Sekarang kita udah dapat semua koordinat titik pojoknya. Ini ngerti maksudnya? Nanti Pak. Kenapa kok yang moro-moro ada di sini? Kok moro-moro mas yang di akses ini? Ini saja sekarang. Ini garisnya mana? 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Ini kan ya, garisnya ya. 0,4 dan 2,6 ini ya. Berarti ini 2e plus y sama dengan 4. Yang di atas balik berarti garisnya x plus 2y sama dengan 4. Ingat, kalau kalian menentukan daerah arsiran, kalian dulu saya ajari tidak pakai yang diarsir ya. Himpunan penyelesaian itu yang tidak diarsir. Ini kanan, ini kiri ya. Kalau tandanya ini kurang dari, berarti itu yang himpunan penyelesaiannya di sebelah kiri, yang kalian arsir yang tangan kanan. Jadi gini, ini kan garis, jadi gini, ini kiri, ini kanan. Kalau kurang dari berarti yang kiri himpunan penyelesaiannya, yang diarsir yang sebelah kanan, berarti gini. Tuh ya. Nanti saya hapus lagi. Terus yang ini juga kurang dari, tandanya kurang dari. Berarti yang sebelah kiri tangannya ini, tangan saya ini himpunan penyelesaiannya. Berarti yang diarsir yang mana? Kanan. Yang kanan. Yang ini. Terus ini lebih besar dari sama dengan ini garisnya. Sebelah kiri berarti himpunan bukan himpunan penyelesaiannya. Ini kan lebih besar dari, berarti himpunan penyelesaiannya yang mana? Kanan. Berarti kanan HP-nya, yang dihasil ya kiri. Terus yang y lebih besar dari sama dengan 0. Kalau gini tandanya gini, miring gini kan, bukan miring gini ya, miring gini. Kalau lebih besar dari sama dengan itu mainnya atas bawah. Kalau lebih besar dari berarti HP-nya yang atas. Kalau gini, kan tidak ada pengenalan kiri kalau gini ya. Berarti pakai atas bawah. Berarti kalau lebih besar dari himpunan penyelesaiannya ada di atas. Yang kalian hasil yang di bawah. Nah sekarang dilihat daerah yang tidak diarsir yang mana? Di tengah. Ini kan? Nah ini maksudnya kenapa di video tadi langsung orang-orang yang di sini yang ditandai warna biru, gitu ya? Ini maksudnya ya? Ya. Satu ya. Lanjutkan. Untuk mencari nilai optimumnya, kita substitusi ke fungsi tujuan nih. Fungsi tujuannya fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 400.000 y. Oke, kita tulis. Nah ini fungsi tujuannya. Kita cari dari mana? 0,0 dulu di sini. X nya 0, y nya 0. F 0,0, jadi ganti x nya dengan 0, y nya dengan 0. Berarti 500.000 kali 0, 400.000 kali 0. Jadi 0,0 hasilnya 0. Yang kedua, yang ini aja ya, 2,0 F 2,0 ganti S nya dengan 2, ganti Y nya dengan 0. Kita peroleh 500.000 kali 2 itu 1 juta, 400.000 kali 0 itu 0. 1 juta tambah 0, 1 juta. Yang ketiga, yang ini 0,5/2 F 0,5/2, 500.000 kali 0 ditambah 400.000 kali 5/2. 500.000 kali 0 jelas 0. 400.000
kali 5/2, 400.000 kita bagi 2 aja dulu ya. Berarti kan 200.000. 200.000 kali 5, 1 juta. Ya enggak? 0 tambah 1 juta, ya 1 juta. Yang terakhir, titik ini 1,2, F 1,2. 500.000 kali 1 ditambah 400.000 kali 2. Oke, kali 2. 500.000 kali 1, 500.000, 400.000 kali 2 berarti 800.000. Nah, tadi yang dengan apa ya? Itu 1.300.000. Ya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Berarti kita cari nilai terbesarnya. Ya. Coba. Nilai terbesarnya berapa? 0 adalah 1.300.000. Nilai maksimumnya. Nilai terbesarnya adalah 1.300.000. Ada nggak pilihannya? 1.300.000. Jawabannya adalah C. Oke, sampai sini dulu video kita untuk materi program linear. Sampai ketemu di materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga. Nah itu ya. Ada yang ditanyakan dari hasil penjelasan video tadi? Ada? Nah sekarang coba kalian kerjakan, kalian diskusikan yang di tempat kerjanya ini. Gram ya, tapi di persediaannya apa keduanya? Nah setelah dibuat grafik kamu lakukan pembagiannya. Baik anak-anak, kalau sudah ketemu grafiknya, ya, ini kan memang selesai ya. Kalian bisa mengecek kebenaran grafiknya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang sudah kalian download di Play Store. Nah, sekarang coba dicek grafiknya benar atau tidak. Nah, coba dicek sekarang.
Jangan, diperbesar aja. Terus yang satunya. Masukkan lagi. Masukkan baru. Nah, ketik lagi yang satu. Dah, enter. Satunya. Ya, silakan kalian persiapkan masing-masing kelompok untuk presentasi di depan. Jadi kelompok 1 misalkan presentasi, kelompok lain menanggapi ya. Kelompok 2 presentasi, kelompok 1, 3 dan 4 menanggapi. Silakan jawaban kalian difoto terus dikirimkan ke nomor WA saya ya, dan akan ditampilkan pada saat nanti kalian presentasi. Dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, untuk kesempatan yang pertama kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi yang lain menanggapi ya dan memperhatikan. Jika ada jawaban yang berbeda atau ada sesuatu yang akan ditanyakan atau ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya ya dengan mengajukan tangan. Oke ya. Baik, silakan kelompok 1 yang presentasi di depan. Karena ini perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok saya. Ini contoh soalnya. Si Boy adalah seorang penjual roti. Dia akan memproduksi roti 2 macam, yaitu roti A dan roti B. Untuk roti A membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Sedangkan roti B membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Bahan yang tersedia hanya 26,25 kg tepung dan 16,25 kg mentega. Ia berencana menjual roti A dengan harga 2.000 dan roti B dengan harga 3.000. Bantulah si Boy untuk mencari keuntungan maksimum yang bisa dia dapatkan dari hasil menjual roti A dan roti B. Ini model matematika yang sudah kamu buat dan ini hasil padannya. Untuk hasil gambar grafiknya ada di gambar. Dari hasil gambar yang sudah kita buat, ditemukan titik pojok 0,217, 125,0 dan 100,150. Dengan menggunakan fungsi objektif didapatkan nilai yang paling besar 651.000. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 651.000. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau tambahan dari kelompok lain, silakan. Ya, bagus. Jika keuntungan maksimumnya adalah 651.000, berapa roti A yang harus dibuat dan berapa roti B yang harus dibuat? Ini nilai terbesarnya 651 ada di 0,217. Jadi roti A-nya 0, roti B-nya 217. Jadi si Boy itu gak usah buat roti A, roti B-nya 217. Gimana? Bagus. Sudah puas atas jawaban dari kelompok 1? Ya. Sudah ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah rangkaian dari presentasi kelompok. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Silakan bertanya ke saya. Silakan. Ya, silakan. Gafur mau tanya apa tadi? Gimana kalau garisnya itu sejajar yang berpotongan? Cara penyelesaiannya gimana? Oh, kalau grafiknya sejajar, tidak ada potongan gitu ya. Nah, kalau ada garis seperti itu yang sejajar, garis yang sejajar itu tidak akan pernah berpotongan dimanapun. Karena kalau tidak berpotongan, ya berarti untuk himpunan penyelesaiannya gimana? Nanti kalian juga harus menggambar dan
nantinya akan didapatkan ada 2 titik pojok. Nah, 2 titik pojok itu yang harus kalian gunakan untuk mencari nilai maksimumnya atau minimumnya. Jadi tidak perlu ada titik potong ya, karena garisnya jajar. Jadi kalian tidak perlu pakai eliminasi atau substitusi kayak tadi itu. Tadi kan ada eliminasi sama substitusi untuk mencari titik potong. Karena ini tidak ada titik potongnya atau garisnya jajar, berarti tidak perlu mencari titik potongnya. Cuman nanti kalian memakai 2 titik potong, 2 titik pojok saja. Seperti itu ya. Karena untuk selanjutnya kalian mengerjakan soal tes pengetahuan untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang dipelajari hari ini ya. Soal tes pengetahuannya untuk link Google Form-nya bisa dilihat di grup kelas ya, yang sudah saya bagikan. Itu ada 5 soal, masing-masing soal 20 poin. Silakan dikerjakan. Oret-oretannya menggunakan buku dan bukunya nanti difoto kirimkan ke Google Form ya. Seperti itu. Dan waktunya 20 menit, silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, sudah 20 menit ya. Sudah semuanya tadi kan? Sudah ya, sudah semuanya. Baik, berikutnya nanti di kalian di rumahnya atau setelah pembelajaran ini kalian bisa membuka link Google Form juga yang sudah saya bagikan di grup. Kalian nilai antar teman kelompok. Jadi Ghazali bisa nilai 3 temannya ya, dan teman yang lain menilai teman sekelompoknya ya. Jadi 1 orang menilai 3, sana 1 orang menilai 4 gitu ya. Jangan nilai sendiri-sendiri ya. Jadi 1 orang kelompoknya menilai anggota kelompok yang lain. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ada ya. Untuk pembelajaran hari ini tolong saya dibantu untuk menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Siapa dulu? Ya Pak. Nah. Program linear bisa digunakan untuk mencari keuntungan maksimum. Ya, betul ya. Program linear bisa digunakan untuk mencari keuntungan maksimum atau biaya minimum. Biasanya kalau biaya kan minimum. Kalau keuntungan pasti yang maksimum. Siapa lagi? Siapa? Ya. Program linear adalah masalah sehari-hari yang diubah menjadi kalimat matematika. Ya, betul ya. Jadi program linear itu masalah-masalah sehari-hari yang diubah menjadi kalimat matematika atau model matematika, gitu ya. Nah, untuk berikutnya pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup baik ya. Kalian sudah tiap kelompok sudah aktif ya. Cuman pada saat presentasi ada beberapa yang masih kurang mampu untuk berbicara di depan ya. Terus kemudian untuk hasil dari tes pengetahuan juga ada beberapa anak yang nilainya masih kurang di bawah atau kurang dari 60 ya. Jadi kalau kurang dari 60 kalian harus ikut remedi ya. Itu ya. Remedinya mengerjakan soal kembali. Jadi yang soal di Google Form itu dikerjakan lagi ya, dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri dipimpin doa terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa untuk selalu mengulang materi yang sudah dipelajari hari ini di rumah ya. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang sama, program linear, cuma materinya berbeda. Ya, ada materi setelahnya ini. Jadi tolong dipelajari di rumahnya ya. Jangan lupa terus bersemangat, kalian tugasnya di rumah dan di sekolah belajar. Jadi tugas siswa itu belajar dan tetap semangat. Walaupun sekarang masih dalam masa pandemi Covid ya. Tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.